selama 3 tahun di Chelsea itu Pertama itu chill aja. Itu gue di Chelsea itu struggle lah gitu. Kalau nggak ada orang yang tahu ini kecuali istri gue yang sekarang gitu. Istri gue yang sekarang. Istrinya cuma ini doang kan? Istri gue cuma satu sekarang. Pacar gue dulu, sekarang istri gue gitu kan maksudnya? Iya, pacar gue dulu, sekarang istri gue. Sekarang kan jadi orang-orang ada yang dulu ada gitu. Gue tuh selalu disekamarin sama Dewi Usang. Sekamar? Selalu disekamarin sama dia gitu. Gak tahu kenapa sama Kayo. Mungkin gue mikirnya mungkin disekamarin supaya gue bisa tanya-tanya gitu kan. Tapi ini misalkan ini kasur dia, ini kasur gue gitu kan. Gue kan gak enak, gue tidurnya selalu ngebelakangin dia gitu. Ngadep tembok gue gitu. Gimana Caleb achieve semuanya itu menurut lo dari pandangan lo sebagai adiknya gimana? Menurut gue memang ya luar biasa gitu. Sebenarnya gue nggak tahu juga apa yang dia lakukan bisa gitu. Karena waktu gue bareng sama dia di CLS, gue rasa dibilang dia sering nambah-nambah juga kayaknya enggak juga gitu. Karena gue nggak pengen kejadian misalkan ada kemana ada seperti NSA gitu ya, ternyata timnya secara finansial gagal gitu ya. Terus mereka harus di mana ya, gue baca berita ada satu pemain West Bandit itu sampai jual perhiasan. Gue nggak pengen ada seperti itu gitu. Ini dalam nih buat gue. Halo semuanya, selamat datang lagi di Main Basket Podcast. Kang Idan juga masih rakernya lama, nggak selesai sebulan kalau nggak salah raker. Dimas hari ini mau turnamen anaknya sama turnamen dia, jadi ya gitulah Dimas hilang, jadi masih sama saya Adrian Darmika dan saya kedatangan tamu seperti yang ada di thumbnail, Jan Misael Panaga, atau kalau kata Ibel adiknya Caleb ya. Adiknya Caleb, hashtag adiknya Caleb. Nggak Caleb, kakaknya Jan. Kebetulan Bima Perkasa bakal main lawan Pasifik. Kita ngobrol-ngobrol dulu karena lucunya sebenarnya ini obrolan udah di sounding dari 2023 berarti. Ya, 2023. Waktu itu Jan ngomong katanya curang lo yang diwawancara pemain yang berhasil doang. Yang gagal dong. Jan menawarkan diri katanya sebagai menurut dia pemain yang gagal. Menurut gua sih enggak, karena kan kalau dilihat prestasinya mah ada aja. PON, Mas kan. ABL juara loh. Numpang. Kalau kata siapa namanya Brian Scalabrine ini nggak peduli, yang penting ada juaranya. Iya sih. Katanya, tapi ya itu nanti kita ngobrol tentang Jan Misael Panaga, panggilannya Jan ya. Tapi sebenarnya yang unik, jadi mungkin orang sedikit nggak tahu ya. Jan ini mulai karirnya di CLS profesional ya. Dari Bandung ke Surabaya CLS, di situ ke Mountain Gold dan NSA. Tapi NSA dulu ya, nggak pakai Mountain Gold ya? NSA dulu, baru jadi Mountain Gold. Terus termasuk dalam golongan yang sempat gak bayaran itu. Ya. Dan akhirnya sempat ngelatih di DBL Academy bareng Dimas Muari, tapi Jan di Jogja. Karena kebetulan keluarga atau istri di sana, istri Jogja. Betul. Dan akhirnya balik lagi. Nah, obrolan yang tadi itu, yang awal-awal tuh dimulai waktu Jan jadi pelatih tuh. Dan kita semua di belakang ini ada 2 orang lagi juga terkejut waktu itu Jan akhirnya balik lagi ternyata ke profesional. Tapi balik ke situ dulu Jan. Kenapa lu akhirnya balik ke profesional? Karena masih banyak, yang paling utama itu karena masih banyak dukungan gitu. Banyak dukungan dari keluarga, dari teman-teman dekat, dari pelatih-pelatih waktu dulu masih sekolah juga gitu, bahwa mereka merasa Jan kamu tuh masih mampu gitu, masih bisa. Jadi itu salah satu dorongan kenapa balik lagi. Terus yang nomor 2 karena istri juga sebenarnya. Karena istri. Jadi waktu join sama DBL Academy itu yang gua nggak nyangka tuh ternyata lumayan memakan waktu gitu. Memakan waktu karena ketika ngelatih di Academy itu gua masuk jam 2 siang gitu. Terus selesai di Academy jam 9 malam, sedangkan istri masuk pagi, keluarnya sore. Jadi sama istri itu susah banget untuk ketemunya gitu. Apalagi di hari libur tuh kadang-kadang
masih masuk juga gitu, karena ada event-event yang diadain sama DBL Academy gitu, atau sama DBL Indonesia gitu. Jadi nomor 2 tuh soal waktu gitu. Gue pengen punya waktu yang lebih fleksibel juga supaya bisa ketemu lebih baik dengan istri gitu. Dan ketemu sekarang? Dan sekarang ini sedang gak ketemu lagi. Nggak, maksudnya kalau daily Dan di iya. Jogja tuh ketemu ya? Ketemu Karena latihannya? jadi karena kalau basket kan paling lama sehari itu 2 kali latihan lah ya. Iya. Atau kalau nama sendiri juga mungkin jadi 3 kali. Jadi praktis latihan cuma 3 sampai 6 jam lah dalam sehari gitu kan. Setelah itu banyak sekali waktunya gue bisa spend di rumah gitu sama istri gitu. Jadi memang jauh lebih fleksibel gitu ketika main pro gitu. Nomor 3, duit. Nggak munafik ya? Nggak munafik memang. Iya. Pastilah kalau main pro duitnya lebih baik gitu. Bukan berarti DBL Academy duitnya nggak baik juga gitu. Sebenarnya tergantung sudut pandang masing-masing sih. Sebenarnya ketika di DBL Academy gue merasa cukup aja gitu. Yeah. Cukup. Gitu. Tapi ketika main pro memang bisa dapet jauh lebih baik. Oke. Gitu. Yang unik adalah Jani bukan sosok yang aktif di sosial media. Sempat hilang bahkan IG-nya. Waktu itu ada hashtagnya @Jan yang nggak pakai IG, Jan nggak main IG atau apa kayak gitu ya. Tapi kemudian balik lagi dan langsung kasih kata-kata motivasi gitu di postingan pertamanya ya. Sebenarnya motivasi tapi ya nggak, bukan yang gimana ya. Tapi emang itu yang mungkin dialami oleh Jan sendiri dalam prosesnya, karena kebetulan gue sama Jan ini seumuran, dan waktu itu meskipun gue nggak main basket yang serius-serius amat ya, tapi karena waktu itu Jan masuk ke timnas U18 yang ke Mongolia. Dan itu latihannya di Surabaya. Dan itu set gue lihat 1 atau 2 game lah gitu di sini. Dan kayak orang-orang tuh udah buzzing around. Sempet nonton dulu? Seingat gue sih nonton ya gue. Ada kalau nggak salah Vincent sempat muntah di lapangan kalau salah ya. Seingat gue karena terlalu keras latihan. Bener. Jadi Jan itu salah satu nama yang buzzing around kayak wah ini point guard masa depan ya, kayak biasa normal lah, it's a normal thing lah. Maksudnya anak SMA menguasai waktu itu di BL juga ya sama SMA. BL. Kita satu alma mater sama-sama SMA 9. Bedanya? Di Bandung. Satu alma mater itu tapi. Tapi akhirnya gimana sih Jan? Akhirnya lo waktu itu memutuskan waktu SMA, waktu timnas 18. Setelah itu emang lo langsung kayak udah eyeing ke ya gue emang mau ke profesional itu. Kalau ngomongin itu tuh menarik karena dulu gue orang yang nggak mikirin masa depan gitu. Oke. Nggak mikirin masa depan itu satu hal yang kadang-kadang gue sering sampaikan ke generasi yang lebih muda sekarang gitu. Jangan sampai lu nggak mikirin masa depan itu. Karena dulu gue gitu. Jadi gue nggak pernah sejak SMP gue nggak pernah mikirin nanti akan masuk SMA mana. Oke. Nanti akan kuliah di mana, nanti akan kerja apa gitu. Karena waktu itu gue ngerasa semua itu berjalan dengan baik, berjalan dengan baik gitu. Jadi karena ya dulu sejak SMP gue oke lah gitu main basketnya gitu. Jadi tanpa gue pikirin pun kayaknya udah pasti masuk SMA 9. Oke. Gitu. Tanpa gue pikirin pun udah pasti masuk ITHB, jadi kayak udah dipatok gitu ke sana. Setelah itu pun gue nggak pernah mikir akan main profesional. Gitu, main ITHB nggak pernah mikir main profesional. Tawaran datang dari beberapa klub gitu, dan akhirnya ya main profesional gitu. Jadi mungkin ada impact dari ngelihat kakak sendiri juga si Caleb juga gitu. Karena dia jalurnya begitu, tanpa gue pikirin pun ya udah gue ngikutin aja kayak gitu. Gitu. Jadi nggak pernah kepikiran sama sekali gitu mau jadi pemain profesional, bahkan nggak pernah kepikiran juga mau jadi apa gitu. Gitu. Itulah yang membuat gue nggak sungguh-sungguh dulu dalam belajar karena gue nggak pernah mempersiapkan akan jadi apa nanti gitu. Jadi udah belajar ngasal aja gitu. Gitu sih. Terus kenapa waktu itu maksudnya selain kalau profesional ya normal ya. Tadi lu bilang profesionalnya beberapa tim gitu. Caleb pun seingat gue gabungnya pertama Satya Wacana ya. Satya Wacana. Yeah.
kenapa lu akhirnya memutusin untuk merantau? Padahal kan ya buat pertama kali kan itu ceritanya kan lu kuliah juga di ITHB di Bandung juga gitu. Kenapa akhirnya lu mutusinnya untuk oke gua harus sejauh itu gitu? Dulu tuh yang nawarin tuh Stadium. Bukan. Hang Tuah. Hang Tuah. Dulu sempat ikut latihan sama Hang Tuah seminggu. Oke. Di Jakarta. Di Jakarta, Hang Tuah. Terus dulu yang nawarin lagi si Aspak tuh dari SMA. Dari SMA udah pernah kontak gitu ya, Aspak. Itu berarti 2012? Enggak, lebih 2012. Apa tuh? Apa udah mulai latihan ke pro penawaran tuh lulus SMA apa udah kuliah? Enggak, pas sudah kuliah. Udah kuliah. Kalau pas SMA tuh ada tawaran aja tapi nggak pernah sampai jauh kemana gitu. Jadi ikut latihan sama Hang Tuah seminggu, habis itu ikut trial sama CLS juga seminggu. Tapi waktu itu sih yang tawarannya terus berlanjut dan memang serius si CLS. Makanya kesana cuma karena itu aja. Alasan kenapa kesana gitu. Dan ya orang tua juga lebih senang kalau misalkan gua sama si Caleb bisa satu tim karena bisa saling menjaga. Gitu, kalau orang tua kan masih gitu kan supaya bisa saling memperhatikan gitu. Makanya ke CLS gitu. Jadi kalau alasan khusus kenapa memilih merantau sih ya nggak ada sih. Lu tuh berarti kalau pro itu kan berarti setelah PON ya? Setelah PON. Dan itu kalian posisi udah di situ ya? Udah, dia baru aja juara sama CLS. Oh iya, yang juara pertama ya? 2016 itu. Berarti itu tim yang kita semua tahu itu cukup stack ya? Iya. Sebenarnya penuh. Ada Mario Usang, Arif Hidayat, Kadimas waktu itu masih ada. Jadi gua masuk, Kadimas memutuskan keluar. Dimas. Enggak deh, dong, 2015 iya kan Kadimas udah sebelum IBL udah enggak ikut pas yang juara deh ya. Tapi ada beberapa yang lebih muda, Yeriko ada, Katon, Otu. Iya. Ada. Ya lumayan penuh lah itu ya, yang angkatan 94, 95 itu lah ya, 93, 94, 95 itu ada semua. Ada. Dan waktu itu akhirnya tetap challenge ya, maksudnya dengan waktu itu lu ngelihat kayak gitu, emang lu apa ya juga itu, pakai nggak mikir-mikir ya, dulu ya? Itu yang gue bilang tadi, gue nggak mikir apa-apa gitu. Nggak mikir apa-apa, jadi nggak ada perencanaan sama sekali, nggak mikirin di tim ini ada siapa ya, nanti siapa saingan gue ya. Ya udah gue kesana aja gitu. Jadi gimana pendekatan lu day by day as a professional tuh saat itu? Karena gue lagi-lagi nggak pernah mikirin gitu, jadi gue ngejalaninnya seperti selama pas gue kuliah, pas gue sekolah main basket aja gitu, hanya latihan. Ya kali ini nggak ada sekolah gitu ya, latihan istirahat, hanya gitu aja. Itu nggak ada approach yang khusus gimana gitu, karena waktu itu dalam hati gue masih yang tadi lu bilang kan, wah James Michelle digadang-gadang, point guard masa depan gitu. Karena gue merasa, gue meskipun gue dulu nggak main sosmed gitu ya, punya gitu dulu masih punya Facebook sama Twitter gitu, tapi gue jarang aktif gitu. Tapi tetap aja sampai ke telinga gitu, gitu. Nah jadi itu yang bikin gue punya pride bahwa gue nih udah jago gitu, mau main dimanapun gue pasti kepake gitu. Jadi ya itu gue hanya masuk sebagai James Michelle yang biasanya aja gitu, nggak ada approach apa-apa. Dan akhirnya setelah, kan lu juga sempat ngomong ya, Caleb juga sempat ngomong ini waktu di Pro atau di CLS ya, waktu podcast sama kita udah lama banget sih, 2019. Dia juga ngomong, dari gue main terus, dari gue MVP, bukan mungkin semua orang ngomong gue paling jago gitu, jangan lu ngerasain demikian, tiba-tiba ngantri di CLS waktu itu juga ngantri gitu. Apa pertamanya, butuh berapa lama untuk menyadarinya, dan apa yang akhirnya lu rasakan gitu? Menyadari butuh berapa lama ya? Selama 3 tahun di CLS itu sih. Selama 3 tahun di CLS itu pertama itu aja. Itu gue di CLS itu struggle lah gitu. Kalau nggak ada orang yang tahu ini kecuali istri gue yang sekarang gitu. Istri gue yang sekarang. Istrinya cuma ini doang kan? Istri gue cuma satu sekarang. Pacar gue dulu, sekarang istri gue gitu kan maksudnya? Iya, pacar gue dulu, sekarang istri gue. Sekarang kan jadi orang-orang ada yang dulu ada gitu ya. Nggak bisa. Dulu gue, struggle secara mental gitu ya, nggak ada yang tahu. Ketika gue di sana gitu ya, sebenarnya dulu pas awal-awal tuh ya, bukannya nggak dikasih kepercayaan main gitu.
dikasih kepercayaan sama Kawahyu dulu, Kawahyu Kak Cacing yang ngelatih. Dikasih kepercayaan, cuma gue nggak bisa menjawab gitu. Karena gue udah takut duluan, udah tegang duluan. Akhirnya sampai itu masih dikasih, sampai nggak pernah dikasih, sampai nggak pernah dibawa gitu. Sampai gitu ya. Rolling juga enggak ya? Masuk rollingan juga enggak ya? Masuk rollingan juga nggak. Nggak ikut seri bahkan? Nggak ikut seri gitu. Iya. Nggak ikut seri gitu. Itu struggle situ, nggak banyak yang tahu kalau gue di kamar tuh sering nangis. Iya. Dulu gue sekawan sama si Wisnu. Iya. Itu gue sering menangis dalam kesepian. Soalnya Wisnu berangkat seri. Dia menangis dalam kesepian. Aduh kenapa ya gue kok ada di sini gitu, kenapa gue kayak gini gitu. Itu yang nggak tahu, nggak banyak orang yang tahu. Si Caleb juga nggak tahu, tapi mungkin dia merasakan gitu ya sebagai hal gitu ya. Jadi beruntung ya, ini untungnya dulu orang tua gue mendorong juga masuk CLS supaya bisa bantu si Caleb, karena terbukti bisa saling menjaga gitu. Dulu si Caleb pernah ngajak gue ngobrol gitu, berdua di lorong mesnya CLS. Lorong yang atas Gitu, ngajak ngobrol berdua gitu ya, tentang ya ada masalah apa segala macam. Dia menguatkan gue. Sejak itu ya gue jadi berpikir untuk punya approach yang lebih baik gitu dalam bermain basket secara profesional. Itu salah satu turning point gue sih, ketika untungnya ada si Caleb yang mengingatkan gitu. Kalau enggak juga mungkin gue masih punya pikirannya tuh dulu gini, gue nggak main tuh karena salah lingkungan, karena salah pelatihnya gitu. Karena gue mikirnya dulu gini, pemain sama pelatih memang ada cocok-cocokan gitu. Ada kalanya di mana gue masuk tim yang ternyata nggak sesuai dengan pelatihnya, makanya gue jadi nggak bisa main gitu. Mungkin benar gitu ya, ada benernya, tapi menurut gue nggak sepenuhnya benar gitu. Bagaimanapun sebagai pemain profesional harus bisa adaptasi dengan kultur tim yang ada, dengan sistem pelatih yang ada gitu. Nah waktu itu gue nggak bisa seperti itu gitu. Gue mikirnya selalu nyalahin environment gue, nyalahin keadaan, nyalahin pelatih segala macam gitu ya. Bukannya melihat apakah gue sebagai pemain profesional ini sudah berlaku secara profesional atau belum gitu. Itulah yang bikin gue jatuhnya tuh, terpuruknya tuh lumayan lama gitu, karena gue masih punya pemikiran itu. Berarti bisa dibilang dari 2016 sampai berapa? 17, 18, 19 ya, selama 3 tahun di CLS itu lah. 19 tuh lebih lagi karena ABL ya. 18, 19 tuh kan ABL. Udah terpuruk, main di Liga Indonesia nggak dimainin. Ini main lagi di Liga sama ASEAN itu. Makin runyam gak itu? Makin nggak dimainin. Yang lokal yang biasa main aja menitnya dikurangin ya. Tapi Jan waktu itu sempat main ABL nggak sih Jan? Sempat. Itu tuh yang ABL pertama sebenarnya gue dimasukin roster cuma ACL gitu. ACL lagi latih tanding sama tim Malaysia, ada datang ke Surabaya ACL, jadi sepanjang musim itu istirahat. Itu bareng Ikram nggak sih ya? Ikram belum. Ikram setelahnya ya ACL-nya ya? Ikram setelahnya. Ikram tuh ACL setelah ABL tahun kedua. Nah, tahun berikutnya ABL lagi, yang CLS juara itu, gue masuk roster lagi. Dan untungnya di pertengahan awal musim itu ada beberapa pemain yang cedera, kayak si Bima, kayak si Wisnu. Jadinya gue sering ikut 12 nama yang berangkat gitu, sering ikut. Tapi ya ikut pun main di akhir-akhir ketika udah menang jauh atau udah kalah jauh gitu. Terus tadi turning point. Akhirnya approach-nya apa sih Jan menurut lo yang menurut lo harus dimiliki seorang pemain profesional setelah perjalanan ini ya? Apa sih akhirnya approach yang harus dimiliki pemain profesional menghadapi misalnya mereka datang ke liga profesional dari kuliahan, dari mungkin bahkan kalau sekarang udah dihapus rookie kan, jadi mulai dari SMA pun udah bisa mulai masuk ke profesional ya? Iya. Satu sih menurut gue mindsetnya harus jangan berpikir bahwa kita tuh udah tahu segalanya gitu. Itu mindset yang gue punya ketika gue main profesional gitu. Oh, gue udah tahu segalanya. Main pick and roll harus begini, main apa harus begini. Gue merasa udah tahu, sehingga
ketika gue masuk profesional tuh, padahal ada Mario Usang kan, legenda gitu kan, point guard legenda, bayangin ada gue setim sama Mario Usang. Sampai gue nggak pernah nanya apapun ke dia, sama sekali. Gue nggak pernah belajar apapun dari Mario Usang. Karena lu merasa lu udah Karena tahu. gue merasa udah tahu apa yang dia tahu gitu. Oke. Itu menurut gue mindset yang harus dipunya gitu, bahwa lu mau sejago apapun ketika di PON, ketika di sekolahan gitu ya, ketika main profesional, meskipun profesionalnya hanya di level Indonesia gitu, tetap lu masih belum apa-apa lah gitu. Lu masih banyak hal yang bisa dipelajari karena pengalaman gitu ya, seperti yang gue alami, pengalaman si Mario Usang itu pasti jauh lebih berbeda dari apa yang gue punya gitu. Itu pengalaman yang nggak bisa sempat gue punya, dan gue hanya bisa tahu dari Mario Usang aja dalam kasus ini gitu. Itu gue kan kalau misalkan dulu awal-awal IBL gitu masuk kan masih sering dibawa kan, dia bilang kan masih sering dibawa. Gue tuh selalu disekamarin sama Mario Usang. Sekamar? Selalu disekamarin sama dia gitu. Gak tahu kenapa sama Mario. Mungkin gue mikirnya mungkin disekamarin supaya gue bisa tanya-tanya gitu kan. Tapi ini misalkan ini kasur dia, ini kasur gue gitu kan. Gue kan gak enak, gue tidurnya selalu ngebelakangin dia gitu. Ngadep tembok gue gitu. Gak pernah nanya apa-apa, ngobrol aja gak pernah. Oh ya? Gak pernah. Ini menurut lu faktor karena yang itu tadi atau karena faktor lu juga pendiam, Jan? Enggak. Atau dua-duanya? Oh, lu juga sebenarnya gak sependiam ini, Jan ya? Enggak lah. Gua kalau misalkan sama orang baru ya, mungkin ya. Kalau udah kenal sih enggak gitu. Itu mah karena faktor memang yang tadi gua bilang gitu, karena gua merasa udah hebat, udah punya segalanya, tinggal ya udah jadi gua yang sekarang aja gitu. Padahal belum ada apa-apanya. Tapi nggak ada proses akhirnya kayak dia ngerasa lu songong gitu, Jan? Maksudnya dia ngerasa lu songong di latihan gitu, biasanya kan mereka akhirnya nunjukin lu belum ngapa-ngapain gitu. Ada nggak proses kayak gitu? Enggak sih. Nggak ada juga ya? Seingat gue nggak ada ya. Jadi dia juga ya udah mungkin gitu. Soalnya gini, karena kalau latihan juga CLS itu kan tadi karena lu bilang kan stack orangnya banyak kan. Jadi kalau latihan tuh bisa kebagi 3 tim. Mario Usang tim A, Arif tim B, nah gue tim C-nya ini. Jadi mungkin karena jarang ketemu itu juga. Jadi oke. tim C ini yang paling jarang masuk ke dalam lapangan lah. Waktu akhirnya lu keluar dari CLS, waktu itu waktu CLS juara tuh kita bikin video ada Jan juga. Bukan lu yang ngambil kan ya? Iya, bukan MCOT yang ngambil. Oh iya, kan, ambil juara itu. Iya, abis itu lu ke koreksi dulu ini. Waktu itu gua sempat dengar katanya lu tuh mau ke Aspak sebenarnya. Memang ke Aspak. Bener ya? Memang ke Aspak. Itu juga memang hebatnya Tuhan tuh gitu ya. Meskipun gua main aja enggak malah gitu kan, nggak bisa disebut main jelek, main aja enggak gitu kan. Berarti lu sibuk latihan? Iya, sibuk latihan. Meskipun gua nggak ngapa-ngapain selama 3 tahun di CLS gitu ya, masih ada tim besar lagi di Mamalas gitu ya, yang masih mau ngerekrut gua gitu, si Sukim Hong. Si Sukim Hong waktu itu gua nggak tahu dia sedang apa di Surabaya gitu ya, ngontak, ngajak ketemuan gitu ya, mau gua gitu. Ya itulah bersyukurnya gue gitu, meskipun gue nggak ngapa-ngapain 3 tahun di CLS gitu di Surabaya, tapi kok masih ada yang mau gitu ya. Dia sih yang gue tangkap dari apa yang dia omongin, kenapa dia mau narik gue cuma berdasarkan apa yang dia lihat ketika gue sekolah dulu gitu. Kan tadi gue bilang kan si Aspa pernah ngontak waktu SMA gitu kan, si Skimong pernah ngontak. Jadi dia mau gue hanya berdasarkan itu aja. Dia punya keyakinan bahwa gue masih bisa kembali ke performa seperti gue dulu waktu SMA. Cuma karena itu aja yang gue tangkap sih alasan dia kenapa gue mau gue. Jadi ya gue ke Stapak. Cuma waktu itu kan sebagian besar pemainnya main di Indonesia Patriots gitu kan. Hanya sisa gue, Randika, Widi, Ruslan, Aeng. Iya. Akhirnya itu Randika tuh juga nggak banyak yang tahu tuh, kan season itu nggak jadi kan. Mereka pindah ke NSH gitu kan. Tapi kan kisah-kisah yang sempet ke Aspak, harusnya ke Aspak itu kan sebenarnya cuma bersebaran ke orang-orang aja gitu. Tapi beneran terjadi atau enggak kan tidak ada benar-benar mengkonfirmasi gitu. Beneran terjadi. Jadi kita ke Stapak gitu ya. Cuma waktu itu belum sempat, ya cuma latihan. Gimana orangnya cuma sedikit, jadi cuma latihan di mes aja, di mes ada lapangan, ada gym, hanya latihan di situ aja sama Kapras. Habis itu ada kabar bahwa Stapak
nggak bisa main Lanjut, gitu ya ya. karena kekurangan orang, akhirnya dipinjemin ke NSA. Iya. Itulah kenapa akhirnya kita main di NSA. Tuh. Akhirnya setelah di NSH itu Jan, apa yang akhirnya berubah dari sosok Jan Misael? NSA tuh buat gue jadi tempat gue bisa mulai lagi gitu, karena kalau secara waktu itu gue mikirnya gini, NSA beruntung juga akhirnya gue nggak jadi main di Setapak gitu. Karena kalau misalkan ternyata gue main di Setapak gitu ya, isinya kan banyak pemain timnas, mungkin bisa jadi kejadiannya sama kayak CLS lagi gitu. Akhirnya gue hanya latihan doang lagi juga gitu. Beruntungnya masuk NSA karena gue merasa NSA secara skill dan pengalaman rata-rata sejajar atau di bawah gue lah gitu. Jadi gue masih bisa punya kesempatan untuk main lebih banyak, untuk nyoba lagi, untuk naikin PD-nya lagi gitu. Jadi gue masih waktu itu gitu, gue akan pakai kesempatan ini mumpung timnya tim papan tengah atau mungkin tim papan bawah gitu ya, gue akan pakai kesempatan ini untuk nyoba gitu, untuk nyoba balik jadi bukan balik untuk mencoba untuk bisa jadi pemain yang lebih baik lagi lah gitu, nggak hanya latihan doang tapi untuk bisa kasih impact di lapangan juga. Terus Jan, gue agak lupa ya, kalau di NSH itu masih coach cacing atau udah coach Inal? Enggak, waktu itu coach cacing kan di timnas ya. Jadi coach Inal sama Mas Joko. Oh ya, awal itu ya pertama ya. Ya, jadi tim pelatihnya Setapak juga dibawa ke NSA. Itu kalau musim 2020 kan musim yang nggak selesai itu ya. Itu ya, kan betul. Berarti kan yang 3 pemain asing tapi 2 di lapangan ya. Betul. Sama kayak sekarang ya. Sama kayak sekarang. Itu kan NSA sebelum itu mid-season nggak selesai sebenarnya ada di atas ya. Iya. 4 besar itu. Itu dulu sistemnya si IBL tuh kalau itu 2 wilayah. Itu dua teratas malah NSA itu. Iya, 2 wilayah. Itu sistemnya kalau misalkan playoff dia langsung nunggu di semifinal. Oh iya betul, yang langsung di kalau skala 14 udah masuk di atas semifinal itu. Dia nggak dihitung kan, yang dihitung yang di bawah-bawahnya karena angkanya 14 nggak dihitung. Waktu itu ya bareng Widi yang lagi mungkin pertama kali mulai naik tuh ya, Widi, terus Lutfi itu waktu itu ya, Lutfi dan akhirnya juga bareng Randika. Sebenarnya kan itu ya NSH itu waktu itu sebelum itu juga gue inget waktu sama coach Cacing, mereka waktu masih pakai 1 pemain asing di lapangan, mereka juga bisa nyodok ke atas gitu. Waktu itu kan mereka juga lolos playoff juga sebelumnya. Sebenarnya apa sih Jan akhirnya yang lu bisa lihat perbedaan tim yang tadi orang sebut tim besar kayak CLS gitu dan tim yang bisa dibilang kayak menengah seperti NSA? Perbedaan. Kalau sekarang tim-tim papan tengah ke bawah bisa bersaing sama tim papan atas, gue sih merasa udah pasti karena pemain asingnya gitu. Yeah. Bisa dilihat sendiri lah kalau misalkan tim papan tengah ke bawah tuh masih sangat mengandalkan pemain asing gitu. Betul. Ketika timnya bisa bersaing dengan tim papan atas tuh udah pasti yang mendominasi si pemain asingnya. Jadi menurut gue faktor utamanya itu yang membedakan tim papan, yang membuat perbedaannya tuh jadi lebih tipis antara tim papan atas dan tim papan bawah tuh karena ada pemain asingnya gitu. Beda cerita kalau misalkan lokal doang gitu, pasti akan kelihatan lah perbedaan jauhnya. Kelihatan juga bedanya tim papan atas tuh kalau sekarang udah pakai pemain asingnya tuh nggak mendominasi gimana gitu. Pemain lokal masih bisa kontribusi dengan sangat banyak, bahkan bisa lebih banyak dari pemain asing gitu. Ya contohnya semalam lah si Abraham gitu kan, dia 26 poin sebagai pemain lokal itu di atas pemain asing ya? Di atas asingnya. Tapi kalau tim papan bawah, gue rasa nggak ada tuh yang lokalnya kontribusi lebih banyak dari pemain asing gitu. Masih terpusat sama pemain asingnya doang gitu. Jadi bilang kayak 70%, 60% shotnya datang dari asing aja ya? Lebih malah. Iya. Kembali lagi ke NSA, setelah musim itu, musim bubble bisa dilewati. Yang uniknya akhirnya saat musimnya berjalan seperti normal, akhirnya terjadi kejadian yang itu ya, yang sempat nggak bayar, tapi akhirnya dibayar sih. Gua lupa. Akhirnya dibayar. Full ya? Akhirnya dibayar full, tapi yang, sorry. Yang bayar tuh tapi
si pihak Mountain Gold-nya yang seharusnya dia tuh nggak berkewajiban membayar. Oh. Akhirnya waktu ada di titik itu juga Jan, apalagi yang terlintas di pikiran lu Jan? Kan lucu ya, maksudnya tadi di CLS setelah lu bagus tadi dulu di usia belum profesional, masuk profesional lu cukup ngedown, lu kayak hidup balik lagi di NSA, terus tiba-tiba kena gitu lagi. Apa yang ada di pikiran lu gitu? Gue sih cuma bersyukurnya gue persiapan gitu soal keuangan gitu ya. Jadi gue orang yang senang investasi gitu. Okay. Jadi gue selama di NSA juga mulai belajar soal investasi uang juga gitu, soal investasi. Jadi bersyukurnya ketika hal itu kejadian, gue udah ada pegangan gitu, kalau soal situasional kayak, aduh ternyata basket tiba-tiba kayak gini ya, kayak gitu. Kalau itu sih gue nggak ada ya? kepikiran apa sih kalau soal itu ya. Karena gue tahu masalahnya bukan karena bukan karena soal basket atau apa gitu, tapi karena ada satu orang ini yang si investornya yang dia nggak sanggup untuk bayar aja gitu. Jadi bukan salah bola basketnya, bukan salah si Mountain Gold-nya, salah satu orang ini aja gitu, si investornya waktu itu. Jadi gue sih nggak punya pikiran apa-apa soal, aduh ternyata kok main basket kayak gini ya, kalau di tim papan bawah atau segala macam gimana gitu. Karena si NSA ini sebenarnya sebelum menjadi Mountain Gold dia steady aja gitu. Betul. Stabil aja kan. Betul, sejak masuk ke NBL berapa ya, 2012 kan? Iya, sejak masuk NBL lah pokoknya. Aja, sebenarnya aman-aman aja kan, cuma memang budgetnya tidak sebesar tim besar gitu. Betul. Kan. Budgetnya tidak sebesar tim besar. Setelah jadi Mountain Gold aja gitu, dan setelah ada si investor baru, bukan Mountain Gold ya, ada investor baru itu, kejadian seperti ini. Saya Mountain Gold-nya dari 2021 pas ya, 2020. di bubble. Ya 2021. Di bubble. 2022 jalan ya nggak apa-apa. Baru di 2023 itu ada investor baru itu. Ya ternyata dia ya mungkin dia salah perhitungan atau gimana, so tahu juga kali ya. Kesal juga memang tapi sama si orang ini gitu. Karena ngejanjiin itu tapi nggak ada yang itu realisasikan. Itu lumayan kelam sih, dan itu juga salah satu hal yang buat kita waktu itu di main basket trigger juga gitu. Maksudnya pertanyaan terbesarnya adalah kan kita itu kehilangan CLS dari IBL karena permasalahan PT dan kawan-kawan gitu ya. Terus kita nggak benar-benar tahu kalau setapak masalah apa waktu pemain waktu itu ya. Tapi menurut kita salah satu juga mungkin keributan yang ada gitu ya. Mungkin ya. Nah ini kok bisa orang sudah lolos, disahkan jadi owner yang baru, tapi kok ternyata dia tidak punya apa-apa untuk kembali. Tapi benar ya kalau misalkan owner itu si IBL ada andil untuk memutuskan. Seharusnya kalau logikanya kalau kemarin pakai PT ya, menurut gua konseptualnya harusnya dilaporin gitu. Iya, gua waktu itu merasa gini, seharusnya si IBL tuh ikut bertanggung jawab gitu. Karena setahu gua waktu itu, gua nggak tahu waktu itu benar atau enggak. Setahu gua tuh IBL tuh menentukan juga apakah si orang ini layak atau enggak untuk menjadi investor atau mendanai sebuah tim gitu. Yang gua pertanyakan sebenarnya kan apakah prosesnya sama atau beda saat tim baru dan tim yang sudah lama. Kalau yang tim baru, setahu gua memang harus ada verifikasi kontrak dan kawan-kawan. Jadi kayak waktu itu yang masuk dan akhirnya juga kena kayak gitu kan West Bandits ya. Waktu masuk tuh katanya emang banyak sekali seleksinya. Tapi kalau yang tim lama mendapatkan investor baru, nah itu gue juga nggak tahu. Tapi kalau logikanya kan harusnya ada proses itu juga ya. Dan memang itu cukup menyita perhatian kita di main basket waktu itu karena banyak banget yang pemain ofisial yang ayo dong bantuin kita dong. Ya nggak apa-apa ayo gitu. Tapi ini mau sampai mana kita bisa kebantunya. Kalau kita up doang ya pasti kita up, nggak mungkin enggak lah gitu kan, masalah umat yang banyak gitu kan. Dan masalahnya sekali lagi yang orang ngeh itu cuma kayak pemain kan udah dibayar gini-gini ya, pemain lu bisa bayangin itu dalam satu tim tuh ada komponen-komponen lain yang hidup bersama, yang di mes misalnya ada yang bibi masaknya lah apalah gitu. Jadi itu mereka juga kena juga. Betul. Gitu. Jadi itu yang kita coba pastiin dulu yang mana dulu yang benar supaya kita bisa angkat waktu itu segitu. Tapi Jan, setelah kasus itu, lu kan akhirnya memutuskan untuk nggak mau pensiun, tapi lu berpindah ke DBL Academy tadi gitu. Selain tadi udah lu jelas ngomong kalau faktor istri di Jogja gitu, tapi apa yang akhirnya mutusin lu ambil langkah itu? Jadi memang sebelum ada masalah dengan si NSA itu, memang gue udah
mulai merencanakan akan menikah gitu. Setelah season itu Selesai. beres, udah merencanakan menikah, udah merencanakan juga untuk pindah ke Jogja. Gitu. Udah merencanakan untuk pindah ke Jogja, udah mulai cari-cari rumah segala macam. Kebetulan kontrak dengan NSA juga habis gitu. Akhirnya menikah, terus gue memutuskan pindah ke Jogja. Sebenarnya kan di Jogja ada BPJ kan. Cuma kan waktu itu BPJ juga kasusnya sedang sama dengan NSA gitu. Betul. Sedang masalah juga. Jadi gue waktu itu sebenarnya ada kepikiran berhenti tapi belum 100% gitu ya. Masih ada keinginan untuk main juga. Cuma kalau untuk main di luar kota, gue nggak pengen, istri juga nggak pengen karena baru aja nikah masa udah LDR lagi gitu kan. Betul. Sedangkan selama ini gue pacaran juga LDR. Betul. Gitu, betul. Gitu, jadi aduh rasanya, apalagi istri udah punya pekerjaan tetap di Jogja gitu kan. Jadi agak susah kalau misalkan minta istri untuk keluar terus ikut pindah harus cari kerja lagi. Jadi ya udah gue memutuskan ikut dia pindah ke Jogja. Ada BPJ juga sempat nawarin. Cuma gue merasa nggak bijak aja kalau misalkan gue yang baru aja selesai dari tim yang sedang kesulitan keuangan gitu ya. Terus gue gabung lagi sama tim yang baru aja kesulitan keuangan juga gitu. Gue ngerasa itu nggak bijak aja gitu. Mendingan gue udah coba cari tempat di mana gue bisa dapat pendapatan yang aman dulu aja gitu. Akhirnya gue karena gue tahu di Jogja ada DBL Academy, gue kontak Kak Dimas waktu itu. Agen tuh, agen. Iya. Thank you Kak Dimas. Kak Dimas nanya bisa nggak kalau join di DBL Academy. Gitu. Ya mulai dari situ lah akhirnya gue join DBL Academy. Gitu. Ya, tuh. Soal obrolan omongan akan pensiun atau enggak, ya gue nggak pernah ngomong sih. Ya. Waktu itu yang ngerilis gue pensiun, waktu itu gue ditunjukin temen si Halo Basket ya masalah yang ngerilis gue pensiun. Tapi dia nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Kan tapi kan lu ngomongin, ntar dia salah, ntar dia gitu. Nggak apa-apa. Ya yang ngerilis gue pensiun tuh dia gitu. Tapi dia konfirmasinya ke si Caleb gitu gue ngerilis. Gue juga tunjukin ketawa lah ini gitu. Kayak kalian pas lagi bercanda dianggap serius juga lagi. Ini orang harus bisa membedakan. Ini orang berdua emang suka bercanda ya. Dan mukanya gini-gini aja, jadi kira serius gitu. Masih si Caleb. Iya. Itulah akhirnya kenapa gue memutuskan untuk nggak basket lagi. Nggak basket profesional dulu maksudnya. Nggak basket profesional dulu karena gue nggak pengen pisah dari istri gitu. Terus gue coba cari pendapatan yang tetap dulu, yang aman dulu. Oke. Dan tadi beberapa kali kita nyebut tentang Caleb ya, pasti juga gue juga waktu itu ngomong lah tentang Caleb, ke Caleb juga ngobrol tentang sedikit banyak tentang lu, maksudnya ngikutin footstep-nya Caleb gitu. Lu sendiri ngerasa sama Caleb as a brother, terus kemudian as a basketball profesional gitu, player gitu, seberapa besar lu relate sama dia dan seberapa deket? Kalau dibilang dekat sih gue merasa dekat banget ya. Gue nggak tahu dia merasa dekat banget sama gue atau enggak. Yeah. Karena dari kecil tuh kita udah sepermainan gitu. Yeah. Dari sebelum sering main basket gitu ya. Di rumah tuh main bareng gitu. Gue ingat di rumah sering main pingpong. Ada meja tamu, kita pasang remote jadi net main pingpong. Yeah. Atau malam-malam main badminton di luar gitu. Sama teman-teman tetangga di rumah juga sering main bareng. Gitu. Sampai main basket juga bareng juga gitu, sering banget kan sejak gue SMP, dia SMA udah sangat sering kita main satu tim bareng gitu. Jadi gue meskipun masih SMP gue udah sering ikut sering ikut naik ke yang teman-teman SMA ketika main di klub gitu. Jadi secara hubungan sih gue merasa relate banget, dekat banget gitu. Apalagi gue dari TK sampai kuliah S2 sampai tim profesional sama terus gitu. TK sama, SD sama, SMP sama, SMA sama. Oh, S2 sama sini juga tuh? Iya, SMA sama, kuliah sama, jurusannya sama. S2 sama di Narotama Surabaya, jurusannya sama. Profesional sama di CLS pertama. Kestapak juga sama. Iya. Cuma dari situ aja bedanya. Iya. Terus lo waktu lihat karir Caleb, emang dari awal sebenarnya udah bagus. Rookie sampai sekarang kalau anda semua miss, rookie itu Caleb kena ACL kalau salah. ACL. Betul. Dia baru main 14 game. Tapi sampai sekarang 14 game itu adalah rekor poin tertinggi rookie. Dia 14 poin per game. Belum pernah ada lagi rookie asli Indonesia 14 poin per game.
bahkan 2 digit aja belum ada rookie asli Indonesia. Oh ya? Iya. Yang pernah itu cuma Jamar. Yang lebih bagus dari Caleb cuma Jamar. Meskipun ya dulu si Caleb belum ada asing ya. Iya, Caleb waktu itu kan masih NBL ya. Ya Jamar itu 15 something lah. Wato bahkan nggak lebih bagus dari Caleb di musim pertamanya. Ya kalau you name it, Abraham apalagi kan nggak main juga waktu musim pertama, nggak banyak main gitu. Agassi mungkin juga waktu itu menitnya banyak tapi nggak sebesar Caleb. Jadi Caleb waktu itu dari awal udah langsung kayak gitu, terus bisa dibilang hidup lagi akhirnya balik ke IBL gitu ya. Waktu itu di IBL dia juga ngomong banyak gelapnya kata dia kalau di IBL daripada di IBL. Lu ngeliat gimana Caleb achieve semuanya itu, menurut lu dari pandangan lu sebagai adiknya gimana? Menurut gua memang ya luar biasa gitu. Sebenarnya gua nggak tahu juga apa yang dia lakukan bisa sampai bisa gitu. Karena waktu gua bareng sama dia di CLS, gua rasa dibilang dia sering nambah-nambah juga kayaknya enggak juga gitu. Kalau gua lihat ya gua nggak tahu apa yang nggak gua lihat dia apa dia emang sengaja nunggu lu tidur gitu ya baru baru gua sikapnya gitu. Yang pasti sih ya kalau nambah-nambah pun yang gua lihat ya setelah latihan itu nambah-nambah gitu. Yang pasti sih yang gua lihat dia konsisten aja gitu, konsisten melakukan apa yang dia tahu akan membuat dia jadi lebih baik gitu. Jadi nggak hanya beda lah sama pemikiran gue waktu dulu gitu ya. Kalau dia sih yang gue baru sadar, bahkan baru sadarnya itu setelah dari CLS gitu ya, bahwa dia tuh memang dalam basket itu sungguh-sungguh. Kalau dia mah gue tahu gitu, dia sering nulis entah di mana gitu ya, bahwa dia punya target gitu ya. Tahun segini dia harus average score berapa, tahun segini jadi MVP ya, apa dia tulisin gitu. Jadi dia sungguh-sungguh gitu dalam menjadi pemain profesional. Ya itulah, kalau misalkan orang sungguh-sungguh dan komitmen ya itulah hasilnya si Caleb itu gitu. Menurut gue sih gitu. Yang tadi gue bilang, gue sebenarnya nggak lihat gimana gitu ya apa yang dia lakukan, karena waktu tahun terakhir gue di CLS dia udah ke Setapak gitu ya. Ya mungkin dia apa ya, dibilang beruntung, ya mungkin beruntung juga gitu. Akhirnya bisa gabung ke Setapak, beruntung bisa dapat pelatih yang bagus gitu ya. Pelatih yang bagus yang tahu gimana cara pakai pemain-pemainnya termasuk dia di dalamnya gitu ya. Dan beruntungnya dia bisa ikut masuk ke dalam sistem pelatihnya itu gitu. Bisa menyatu di situ gitu. Untungnya sih itu. Bahkan malah bisa dibilang dia yang jadi opsi pertamanya waktu itu kan. Iya. Jadi akhirnya ya untungnya itulah yang tadi gue bilang, untungnya dia konsisten. Jadi ketika ada kesempatan gitu, ketika dia main di Setapak ada kesempatan, akhirnya dia siap gitu. Itulah beruntungnya. Ini kata-kata ini keluar juga dari Widi waktu itu. Gimana? Gue latihan terus karena saat kesempatan datang gue harus siap gitu. Iya. Soalnya kalau kita nggak konsisten di situ, kata dia, ya waktu kesempatan datang ya kita lewat gitu aja gitu. Dan sebetulnya oke. iklan dulu. Terus Jan, akhirnya sekarang melebu apa lagi? Melebu apa? Jan, akhirnya sekarang berarti udah masuk tahun keberapa ya? 10, hampir 10. Profesional. Secara profesional. 9. Kapan? Kan anggaplah 2017 udah 8. 7 ya? 7 tahun ya? Karena kan gua off setahun ya. 7. Apa yang bisa lu summarize dari perjalanan ini? Tadi kan gue bilang, waktu itu kan gue bilang sama lu gitu kan, kalau gue pemain yang gagal gitu. Sebenarnya ya kalau misalkan mau dibilang lagi, gue sebenarnya nggak merasa gitu. Karena meskipun gitu ya, meskipun di profesional gue tidak sementereng si Caleb gitu ya, tapi gue harus akui banyak banget hal yang gue udah bisa dapatkan dari bola basket gitu. Dan itu adalah hal-hal yang harus gue syukuri gitu. Gue udah bisa dapat banyak pengalaman, dapat banyak teman, dapat kesempatan untuk pergi ke sana kemari hanya karena main bola basket, bisa sekolah gratis, bisa dapat uang yang banyak dari bola basket. Itu hal-hal yang harusnya gue lebih fokusin dibandingkan karir gue sendiri juga gitu. Dibandingkan apakah gue gagal atau berhasil gitu maksudnya. Jadi gue sih merasa gagal atau berhasilnya ya mungkin bisa
lihat dari seberapa banyak prestasi yang gue dapat gitu ya, berhasil atau enggak ya. Tapi menurut gue ada sisi lain di mana gue bisa melihat apakah gue berhasil atau enggak gitu ya. Salah satunya dari tadi yang gue sebutin gitu, dari kesempatan, dari koneksi, dari finansial yang bisa gue dapatkan sekarang gitu. Itu menurut gue ya nggak bisa dibilang gagal-gagal amat lah ternyata gue. Gitu. But tapi ada nggak penyesalan dari itu? Penyesalan dalam bermain bola basket? Iya, dari perjalanan karir basket lu ini. Ya itu tadi sih penyesalannya. Kenapa gue nggak pernah merencanakan apa-apa gitu? Kenapa gue nggak pernah memikirkan tentang masa depan gitu? Tentang apakah akan main basket, tentang apakah akan ngapain gitu? Itu sih gue menyesalnya kenapa gue nggak pernah mempersiapkan segala sesuatu. Kenapa gue nggak pernah memikirkan apa yang harus gue lakukan sekarang supaya di masa depan gue bisa lebih baik. Itu sih. Itu juga pesan-pesan lu ke calon-calon pemain ke depan. Iya, makanya sekarang gue sih mindset gue sekarang dalam bermain profesional gitu ya. Ya meskipun gue nggak jago gimana gitu ya, tapi kalau secara usia gue udah bisa dianggap senior lah. Iya. Jadi sekarang juga udah ada pemain-pemain yang lebih muda dari gue di BPJ, waktu itu di NSA. Jadi gue berusaha kehadiran gue di situ menolong mereka nggak hanya di bola basket tapi di kehidupan mereka juga gitu di luar bola basket. Gue selalu omongin ke mereka harus punya, kan kebanyakan masih pada kuliah juga gitu ya. Gue omongin ke mereka harus selesaiin kuliahnya. Gue omongin ke mereka harus mulai nabung, mulai investasi gitu. Itu sih yang gue coba hadirkan ke pemain-pemain lebih muda ketika gue masih berkecimpung di dunia profesional ini. Oke. That's it. Buat episode kali ini dalam nih buat gue, karena gue sekali lagi tidak menyangka bahwa sometimes karena seperti yang kata Jan tadi ya, bahwa nggak banyak orang yang tahu tentang how struggle Jan gitu ya, dan gue pribadi juga nggak pernah kelihatan itu, karena sekali lagi kalau di lapangan ya, kalau gue ngeliat Jan main, menurut gue as a point guard selama berarti kalau di CLS gue jarang sih lihat. Kalau di CLS gue jarang. Tahu nggak gue ada di CLS? Tahu lah. Gue kirain nggak tahu. Gue emang baru masuk ke main basketnya 2018, tapi ikutin lah kalau basket. Tapi nggak nonton gue pon nggak nonton. Masih sibuk kerja di pabrik gue. Iya. Jadi terus maksudnya waktu di NSH gimana sebenarnya ada tidak kelihatan juga itu bahwa apa ya, hal-hal yang tadi Jan ceritakan kalau dia struggling tuh nggak kelihatan di lapangan sebenarnya. Karena menurut gue ya as a point guard lo tampak oke-oke aja, percaya diri paling enggak. Karena banyak sekali yang tidak percaya diri juga, kelihatan kan secara gestur ya. Kalau dari yang biasa ngelihat ya. Jadi it's a great talk with Jan hari ini. Kasih Jan. Thank you udah diundang juga. Itu juga sebenarnya alasan gue kenapa bikin Instagram lagi, karena gue pengen coba bikin konten-konten yang nunjukin sisi lain lain dari seorang pemain pro tuh gimana sih gitu kan. Selama ini kalau lihat konten-konten orang-orang kan ya hanya tentang gimana ketika mereka main basket aja, tapi gue pengen coba nunjukin sebagai contoh sebagai pemain basket tuh kalian ngatur keuangan harus gimana sih, karena gue nggak pengen kejadian misalkan ada kayak kemana ada seperti NSA gitu ya, ternyata timnya secara finansial gagal gitu ya, terus mereka harus di mana ya, gue baca berita ada satu pemain West Bandit itu sampai jual perhiasan. Gue nggak pengen ada seperti itu gitu. Gue pengennya ketika timnya gagal tapi kita udah siap gitu. Itu hal-hal yang pengen gue angkat dari sosial media sih. Dan itu juga bisa kelihatan ya bagaimana nanti mungkin Jan akan buka agensi financial planner gitu ya. Karena itu tapi sebenarnya serius ya ini ya. So di NBA itu NBPA-nya menyiapkan pemain itu seperti itu. Jadi dari kasus yang lama ya, bisa tahu legend NBA Shawn Kemp, Allen Iverson, begitu dia selesai main, harta mereka yang jutaan dolar itu cuma selesai dalam waktu nggak sampai 10 tahun bahkan. Selesai setelah main gitu. Dan lah ini maksudnya waktu itu lebih miris lagi, main gitu nggak selesai, bukan nggak dibayar berapa bulan, langsung udah kelimpungan gitu, nggak ada pegangan sama sekali. Itu berarti kan lebih posisinya lebih cukup berbahaya. Jadi memang kita harapannya
gajan aja semuanya lebih melek tentang itu tadi financial, mungkin bisa dibilang planning lah atau literasi tentang Ya, itu. betul. Atau mungkin juga bisa dibantu juga dari liga gitu ya. Karena kan Ya. semuanya kan sekarang udah diatur sama liga tuh. Udah ada apa namanya? Salary cap. Salary cap udah ada. Bayangan gua dengan salary cap udah ada, harusnya udah ada minimal gaji per pemain. Gua nggak tahu tapi kenyataannya, tapi harusnya ada. Jadi juga harus ada tuh misalnya kalau gaji gini mereka harus sisihkan untuk apa, sisihkan untuk Ya, apa. gue pengen juga sih jadi cita-cita gue sekarang juga gitu, pengen nanti mungkin bisa kerjasama dengan IBL untuk bisa kasih literasi keuangan, Betul. literasi keuangan ke semua pemain ini gitu. Supaya mereka punya pandangan soal keuangan yang lebih baik lah gitu, jangan hanya sekarang kan pemain basket setelannya sepatu Jordan, baju Meskipun apa, beda ini ya. split split. Itu udah beneran ya. Tapi dibalik itu ternyata Iya, ternyata Iya. kan mereka nggak memikirkan tentang masa depan mereka nanti harus gimana gitu segala macam. Tentang gimana setelah nanti nggak main basket lagi gitu sih. Oke. Terima kasih semuanya yang udah nonton, udah dengerin obrolan kami. Saya Adrian Mika dan ini Jan Misal. Nantikan episode selanjutnya. Saya nggak tahu ngobrol sama siapa lagi. Kita pikirkan lagi nanti. Kita tunggu juga nanti apakah satu orang Pak Rosidan yang sedang rakernas itu bisa ikut. Dimas juga yang bisa nggak sih turnamennya entar-entar aja gitu ya. Kenapa turnamennya main bareng sama IBL gitu, jadi supaya bisa ngobrol bareng. Dan ini tadi Jan Misal Omnya Kala. Thank you Jan. Thank you.